Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sekarang kalian sudah kelas 4 ya. Ibu harap kalian selalu sehat dan masih semangat dalam mengikuti pelajaran yang ibu berikan, meskipun hanya lewat video ini. Pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kali ini Ibu akan membahas buku baru kita nih di kelas 4 tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Pada subtema 1 pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsaku. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya paling tinggi di dunia? Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat 1.331 suku bangsa di Indonesia yang tersebar lebih dari 16.056 pulau. Beberapa unsur kebudayaan menjadi pembeda antara suku satu dengan suku lain di Indonesia, antara lain bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan batas lingkungan. Yuk sama-sama kita kenali keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini Ibu ada video tentang keberagaman budaya bangsaku. Dimulai dari Sumatera Barat ya. Siti berasal dari suku Minang. Bahasa daerah yang dipakai suku Minang adalah bahasa Padang dan Melayu. Rumah adatnya bernama rumah gadang. Tarian tradisionalnya adalah tari piring. Alat musik dari suku Minang adalah saluang yang dimainkan dengan cara ditiup, dan talempong dimainkannya dengan cara dipukul. Makanan khas dari suku Minang adalah rendang dan sate Padang. Selanjutnya kita menuju ke Jakarta. Nah, di Jakarta ada Udin nih, sedang bermain alat musik yang bernama tanjidor. Nama suku dari Jakarta adalah suku Betawi dan menggunakan bahasa Betawi juga. Rumah adatnya namanya rumah kebaya. Makanan khas dari Jakarta adalah semur daging dan asinan sayur. Setelah dari Jakarta, kita menuju ke Pulau Bali. Dayu berasal dari suku Bali, yang bahasa daerahnya adalah bahasa Bali. Tarian tradisional khas Bali adalah tari pendet. Rumah adat dari Bali bernama Rumah Gapura Candi Bentar. Makanan khas dari Bali adalah ayam betutu. Selanjutnya kita ke Pulau Maluku. Edo berasal dari suku Ambon. Tarian khas suku Ambon adalah tari katreji. Alat musik tradisional bernama ukulele. Rumah adat suku Ambon namanya rumah Ibaileo. Makanan khasnya adalah papeda dan ikan kuah kuning. Nah, itu tadi penjelasan dari suku Ambon ya. Setelah dari Ambon, kita menuju ke Manado, Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara ini ada teman kita namanya Denny sedang menari tarian Maengket yang merupakan tarian khas suku Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara. Alat musik tradisionalnya adalah kolintang yang dimainkannya dengan cara dipukul. Rumah adatnya bernama Rumah Pewaris. Makanan khas dari suku Manado adalah bubur Manado. Ternyata Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa,
adat istiadat, makanan tradisional, dan kesenian. Perbedaan yang ada di setiap daerah adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati, menciptakan kerukunan dan tolong-menolong sesama manusia. Cukup pembahasan selanjutnya ya. Salah satu contoh keragaman di Indonesia adalah keragaman permainan tradisional. Hampir setiap daerah memiliki permainan tradisional. Berikut adalah contoh permainan tradisional. Yang pertama itu ada engklek. Nah, permainan engklek ini waktu ibu masih kecil sering ibu mainkan bersama teman-teman ibu dan permainannya seru banget loh. Nah, selanjutnya adalah permainan bentengan. Permainan ini dimainkan secara berkelompok yang terdiri atas 6 sampai 7 orang. Cara bermainnya adalah pemain berusaha merebut dan mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil merebut benteng lawan. Nah, manfaat dari permainan ini adalah melatih kerjasama para pemain. Permainan ketiga adalah gobak sodor atau galasin. Permainan ini terkenal di Pulau Jawa dan diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan. Permainan ini dimainkan secara berkelompok yang beranggotakan 3 sampai 5 orang. Permainan tradisional selanjutnya ini bernama egrang ya, yang dimainkan menggunakan alat seperti yang ada pada gambar ini. Permainan tradisional selanjutnya ada balap karung. Permainan ini sering diperlombakan dalam acara Hari Kemerdekaan. Selain mengajarkan kita untuk bekerja sama, permainan ini membuat kita aktif bergerak dan berolahraga yang membuat tubuh sehat serta hati menjadi senang karena memiliki banyak teman. Permainan tradisional terakhir itu bernama congklak. Permainan ini dimainkan di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan di Malaysia juga ada permainan seperti ini. Congklak dikenal dengan banyak nama, antara lain congklak, dakon atau dakonan, congkak, mokautan, dan nogarata. Juga termasuk permainan tradisional yang Ibu Langgeng suka banget nih, karena permainan itu seru. Ini dimainkan oleh 2 orang saja. Nah, mungkin untuk saat ini itu masih ada permainan seperti ini, cuman tidak banyak orang yang bisa temukan. Keberadaan permainan tradisional kini mulai terancam punah karena banyak anak yang lebih tertarik memainkan permainan modern yang menggunakan teknologi canggih seperti gadget atau handphone. Tubuh menjadi tidak sehat karena terlalu lama duduk dan menatap layar gadget dalam posisi yang sama. Meskipun gadget mempunyai banyak manfaat, sebaiknya kita mengurangi bermain gadget ya. Karena ada beberapa dampak atau akibat jika kita terlalu sering bermain gadget. Yang pertama, itu gangguan pada mata. Yang kedua, mengganggu siklus tidur. Yang ketiga, membuat sendi jempol tangan menjadi kaku. Yang keempat, memicu sakit leher. Yang kelima, memicu resiko kanker otak. Dan yang terakhir adalah mengganggu kesehatan mental. Nah, itu tadi dampak jika kita terlalu lama bermain gadget. Maka dari itu, pesan dari Ibu Langgeng, kalian harus mengurangi penggunaan gadget ya. Gunakan gadget sebaik mungkin dan sejarang mungkin agar kita terhindar dari dampak-dampak yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Itulah tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai keragaman budaya bangsaku yang ada di subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ya. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan semoga juga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah belajar, marilah kita sama-sama membaca doa sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin.
Sekian penyampaian materi hari ini dari Ibu. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.